Ya, saya ulangin ya, karena ini akan saya gunakan untuk kelas yang lainnya, karena besok ada masuk pagi dan tidak bisa membersamai secara langsung. Eh, saya ulangi sebentar ya. Jadi kita akan membahas RPS sebentar. Nah, eh, nah, ini silakan nanti dibagi ya kelasnya. Siapa yang akan membahas tentang sumber belajar dan media belajar fikih, siapa yang akan membahas analisis KIKD dan penyusunan RPP, dan siapa yang akan membahas penilaian dalam pembelajaran fikih MI. Nah, ini setiap selesai apa namanya? Selesai pembahasan, maka akan ada tugas. 4 tema ini akan ada tugasnya masing-masing. Ini adalah tugas cicilan sampai eh, penilaian UAS ya. Jadi nanti kita UASnya itu udah dimulai dari sekarang. Nah, model dan strategi ini juga nanti setelah pembelajaran, setelah saya jelaskan nanti secara umum gambarannya, nanti juga akan ada tugasnya. Nah, untuk yang membahas tentang sumber belajar dan media belajar, ini nanti ada juga tugasnya. Tetapi yang mengerjakan tugasnya ini adalah selain pemakalah, gitu ya, selain pemakalah. Begitu seterusnya, analisis juga nanti ada tugasnya, dan yang mengerjakan nanti tim sumber belajar dan tim penilaian, gitu ya, bisa dipahami. Nah, nanti ini tugasnya dalam bentuk artikel ya, ataupun adalah bukti tulisannya, kemudian di posting di blogspot ya, di posting di blogspot. Ini juga kalau misalnya kalian kesulitan untuk memasukkan tugas di blogspot, silakan tanya ke kakak kelas kalian ya, karena sebelumnya ini juga pernah dikerjakan sama kakak tingkat kalian. Jadi silakan sharing, dan boleh eh, apa namanya, sampaikan aja kalau ada kendala-kendala. Tujuan saya ini di posting di blogspot supaya memang bisa lebih bermanfaat ke lebih luas begitu ya. Oke, itu untuk RPS. Jadi nanti ada sekitar 3 pertemuan ya, pertemuan 14, 15, dan 16 ini tugas ngajar. Jadi tugas ngajarnya ini mengajar anak-anak langsung. Jadi silakan kumpulkan ya, cari masa ataupun anak-anak ya, anak-anak sekitar mungkin 5 orang minimal. Nah, di lingkungan kalian, kalian nggak perlu ke sekolah karena mungkin banyak ribet nanti administrasinya ya. Jadi nanti dibuat videonya ya, eh, mengajar fikih dengan anak minimal 5 orang, kemudian nanti diposting di media yang kalian rasa itu memudahkan kalian. Oke, itu ya untuk apa teknis 1,5 semester ke depan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu yang tugas yang di blogspot itu yang makalah yang kita buat per kelompok itu ya, Bu? Enggak, tugas individu. Individu Akunnya yang, nanti ya, Bu? nanti tugasnya nanti saya kasih gambaran tugasnya seperti apa di akhir nanti ya, akhir pembelajaran ini. Boleh akunnya satu ataupun individu, terserah. Nanti yang dikumpulkan adalah bentuk linknya aja. Nanti kita bahas ya teknis tugas untuk yang model metode dan strategi ini. Ada lagi? Nah, kalau nggak ada, kita coba ini ya, bahas sedikit materi kita. Nah, materi kita adalah tentang konsep pembelajaran, model, dan metode. Satu lagi strategi ya, nanti akan selanjutnya akan kita bahas sedikit juga strategi. Nah, konsep pembelajaran ini ya saya ambil dari salah satu ahli ya, adalah suatu proses di mana lingkungan seseorang di mana lingkungan seseorang secara disengaja ya dikelola untuk
untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu. Jadi konsep pembelajaran ini konsep pembelajaran ini ya menciptakan lingkungan yang disengaja lingkungan yang disengaja untuk membentuk sebuah pola tingkah laku dalam kondisi-kondisi khusus ataupun menghasilkan respon tertentu ya yang diharapkan. Itu konsep pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau model pembelajaran itu suatu perencanaan atau pola ya yang digunakan sebagai pedoman. Jadi ada sebuah perencanaan yang padanya kita berpedoman untuk melalui proses pembelajaran di kelas ya ataupun tutorial. Sedangkan metode suatu cara ya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Ya, ini lebih teknis lagi ya, lebih teknis lagi. Kalau metode lebih teknis. Kalau model pembelajaran dia masih secara umum. Ada pembagian-pembagiannya lagi. Yang termasuk dalam model pembelajaran itu apa aja itu nanti ada lagi jenis-jenisnya nanti akan kita bahas selanjutnya. Nah, lebih jauh lagi kita akan bahas tentang supaya lebih memahami ya. Nah, model pembelajaran ini sebuah prosedur ya atau pola sistematis yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan. Jadi dia pola ataupun prosedur yang digunakan untuk berpedoman dalam mencapai pembelajaran. Nah, di dalam model pembelajaran ini ada strategi, ada teknik, ada metode, bahan, media, dan alat penilaian. Itu sudah termasuk di dalam model pembelajaran. Jadi model pembelajaran ini dia masih secara umum, masih induknya. Nah, kalau metode pembelajaran itu cara atau tahapan ya yang digunakan dalam interaksi antara peserta didik dan pendidik untuk mencapai tujuan. Jadi ada tahapannya, bagaimana permulaannya, ya, bagaimana teknisnya, itu urutannya itu masuk di dalam metode pembelajaran antara tahapan pembelajaran, cara yang kita lakukan untuk menyampaikan materi itu sampai akhir itu metode pembelajaran. Nah, kalau strategi sebuah rencana ya atau siasat yang digunakan oleh pendidik dalam menyampaikan suatu materi pembelajaran dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. Ya, misalnya kalau strategi pembelajaran strategi jigsaw misalnya ya, strategi jigsaw. Anak-anak dibagi beberapa kelompok ya, anak-anak dibagi ke dalam 3 kelompok, masing-masing kelompok membahas satu topik. Ya, dikasih satu topik yang berbeda. Nah, ini misalnya strategi jigsaw. Ini adalah strategi yang digunakan seorang guru ya, siasat yang digunakan seorang guru. Bentuknya kelompok begitu. Nah, bentuknya kelompok, kemudian mereka membahas materi, kemudian mereka akan menyampaikan materi yang mereka bahas kepada teman yang lain. Nah, nanti kita akan lebih paham lagi apa aja yang masuk ke dalam metode, apa aja yang masuk ke dalam strategi pembelajaran itu sendiri. Nah, kalau yang termasuk ke dalam model pembelajaran ini nanti ada lagi ya cabang-cabangnya yang model kooperatif ya, kelompok gitu ya. Ada model pembelajaran langsung ya, yang termasuk di dalamnya ada demonstrasi ya, ceramah. Kemudian ada model pembelajaran berbasis masalah. Ya, problem solving ya. Ini yang sesuai dengan yang cocok digunakan untuk fikih ya, pelajaran fikih. Ada model pembelajaran index cut match ya, mencari pasangan. Jadi ada medianya ini ya, kalau ini memang hubungannya dengan media. Jadi kita siapkan media ya, ada kartu ya yang kita siapkan. Nanti bagaimana mereka mencocokkan. Misalnya yang satunya
yang termasuk misalnya materi haji gitu ya. Nanti dibagi kartu-kartu yang berisi tentang materi tersebut. Seperti itu. Jadi ini model pembelajaran Indikat Smart ini membutuhkan media yaitu card. Ada model pembelajaran kooperatif. Nah, ini ada kooperatif ini nanti banyak lagi cabangnya. Ini masih secara umum. Nah, kita akan bahas pembelajaran langsung ya. Tadi tentang pembelajaran langsung yang pertama itu di dalamnya termasuk bentuknya ceramah, demonstrasi, pelatihan atau praktek dan kerja kelompok. Nah, ini digunakan untuk menyampaikan pelajaran yang ditransformasikan langsung oleh guru kepada siswanya ya. Jadi kalau pembelajaran langsung ini memang ada yang ditiru begitu ya, ada yang ditiru. Kalau misalnya materi tentang wudhu, gurunya memberikan contoh terlebih dahulu, mendemonstrasikan. Yang pertama niat, membasuh kepala sampai mana, tangan sampai mana, begitu ya. Jadi memang model ini diyakini ya sesuai dengan pembelajaran fikih. Kemudian ada PBL ya, problem based learning. Kalau model pembelajaran ini dikembangkan ya untuk membantu guru mengembangkan kemampuan berpikir dan keterampilan memecahkan masalah ya. Fokusnya adalah problem ya, problem bagaimana anak-anak memecahkan masalah dan mendapatkan solusinya misalnya seperti itu ya. Biasanya ini digabungkan dengan model pembelajaran yang lain seperti kelompok begitu ya, kooperatif ya. Kemudian diberikan satu masalah ya, hukum-hukum Islam misalnya. Kemudian bagaimana mereka menyelesaikan masalah melalui sumber-sumber yang mereka telah pelajari sebelumnya misalnya seperti itu. Jadi ini model ini cocok digunakan untuk pembelajaran fikih. Kemudian pembelajaran kontekstual ataupun CTL, contextual learning. Ini merupakan konsep yang membantu guru ya untuk mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat ya. Kata kuncinya adalah kontekstual. Apa yang mereka saksikan sebelumnya kemudian dibahas di kelas ya, disempurnakan di kelas. Oh ternyata dihubungkanlah pengetahuan yang mereka dapatkan kemudian dengan pengetahuan yang dijelaskan oleh guru ataupun materi-materi yang sudah ada. Misalnya Idul Adha ya, momennya misalnya Idul Adha. Kenapa memotong sapi ya? Itu banyak sekali orangnya gitu ya. Kenapa kambing satu? Kenapa umat Islam diminta untuk memotong hewan kurban? Nah, itu ada kisah-kisahnya dan dilengkapi dengan pengetahuan-pengetahuan asal mulanya, hukumnya begitu ya di kelas. Jadi memang pembelajaran berbasis kontekstual ini juga sesuai dengan fikih. Kemudian Indikat Smart tadi ya, ini disesuaikan dengan kartu. Kemudian kooperatif ya, pembelajaran kooperatif ini melibatkan kelompok kecil, kemudian bekerja sama, saling belajar, saling membantu, saling interaktif ya, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, itu model-model pembelajaran. Nah, metode itu banyak lagi ya. Jadi banyak sekali ini sebenarnya. Ada metode karya wisata atau outdoor, ada metode talking stick, ada sebuah stick ya, kemudian nanti diputar satu kelas, siapa yang mendapatkan stick itu nanti menjawab pertanyaan misalnya seperti itu. Metode simulasi ya, simulasi kemudian metode discovery learning, metode brainstorming, metode diskusi, metode pembelajaran luar kelas. Apa bedanya pembelajaran luar kelas dengan metode karya wisata? Kalau metode karya wisata memang ada tujuan tertentu, misalnya mengunjungi ya museum Jambi atau mengunjungi tempat masjid tertua ya, masjid tertua di Jambi misalnya. Kalau metode pembelajaran di luar kelas ya bisa di mana aja, misalnya hari ini belajarnya di bawah pohon rindang yang ada di sekolah misalnya seperti itu, atau belajar di lingkungan sekolah yang tidak harus di kelas.
gitu ya. Kemudian ada prinsip-prinsip dalam metode mengajar ini. Begitu juga ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau prinsip-prinsipnya tentu saja siswa itu sendiri gitu ya. Kemudian motivasi siswa itu sendiri, lingkungan, yaitu bagian-bagian dari prinsip-prinsip metode mengajar. Faktor-faktornya apa aja? Ada faktor siswanya juga, kemudian bidang mata pelajaran. Jadi metode-metode ini dipengaruhi oleh faktor mata pelajaran. Fikih ini kan sebenarnya apa ya, seimbang ya antara teori dan praktek. Ya, jadi tidak selalu full tentang teori, tetapi juga ada prakteknya yang itu memang lebih menyenangkan gitu ya untuk diikuti, bagaimana secara bersama-sama mereka menggunakan air untuk berwudu ya kan, mungkin diselingi dengan bermain-bermain begitu ya, begitu memang dunia anak-anak. Jadi memang pelajaran fikih ini salah satu faktor yang menyenangkan ya jika memang divariasikan dengan metode-metode yang sudah ada begitu. Sasaran pengajaran dan latihan, faktor waktu dan sarana fisik. Ya, ini hal-hal yang mempengaruhi, faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pemilihan metode. Kemudian dalam memilih metode ini ya ada karakteristik ya. Jadi materi fikih ini ada karakteristiknya berupa fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Kalau fakta, ya, dia ini berupa informasi tentang realitas, peristiwa, tentang orang, tahun, ya, tempat, jumlah, ya, ukuran yang menekankan pada ingatan atau hafalan. Ya, misalnya berapa jumlah rukun wudu, misalnya rukun haji begitu ya. Jadi memang pada tahun berapa Nabi Muhammad diangkat misalnya, Nabi Muhammad menerima kewajiban sholat misalnya. Jadi memang ada fakta-fakta ya, fakta-fakta yang itu memungkinkan untuk mengingatnya dan menghafalnya. Jenis air untuk bersuci apa aja, benda-benda najis apa aja namanya gitu ya. Apa aja surat yang berbicara tentang kurban. Kemarin masuk ujian ya. Waktu sholat ya, mikot, haji, umroh, doa, zikir, kemudian membaca, menghafal apa aja bacaan sholat ya. Itu fakta. Kemudian ada karakteristik fikih ini berupa konsep. Ya, itu materi ini berupa pengertian, definisi, ini membutuhkan ingatan, kognisi, pemahaman. Misalnya seperti pengertian puasa, apa itu sholat, apa itu toharoh, ya, apa itu jual beli, perbedaan zakat, sodakoh, ya, apa beda sodakoh dan infak, kemarinnya hadiah. Nah, ini biasanya metode yang digunakan berupa ceramah, tanya jawab, ya, diskusi, information research, talking stick bisa juga, everyone is teacher, ya, poster komen, misalnya ada sebuah poster orang kemudian tidak boleh gambar makanan disilang gitu ya, gambar minuman disilang, itu maksudnya apa begitu ya. Jadi ternyata itu orang yang tidak boleh makan dan minum. Jadi kita mengenalkan konsep melalui poster komen. Kemudian berupa prosedur. Misalnya materi ini berupa urutan untuk melakukan atau mengerjakan atau membuat sesuatu. Tentu jelas ya, karena memang fikih ini berkaitan dekat sekali dengan urutan-urutan. Tidak bisa kita sembarangan, karena memang sudah ditetapkan. Misalnya bagaimana urutan nikah, urutan haji, ya. Nah, ini biasanya dilakukan dengan metode demonstrasi, drill, praktik, ya, resitasi, everyone is teacher juga bisa, modeling, ya, role playing juga bisa. Jadi banyak sekali
Contoh-contoh sebenarnya kalian bisa gunakan nanti ini ketika untuk mengajarkan. Kemudian ada karakteristiknya berupa prinsip. Nah, ini ada hubungannya antara konsep yang menggambarkan sebab akibat, generalisasi, hukum yang membutuhkan tingkat kognisi tinggi. Nah, seperti analisis sintesa dan penilaian, penggunaan kognisi tinggi ya. Ini juga bagian dari karakteristik dari fikih itu sendiri. Oke, nah yang terakhir ada strategi ya. Ini ada strategi sebenarnya banyak ya. Kalian kalau misalnya cari lagi sumber-sumbernya itu banyak strategi yang bisa disesuaikan untuk pembelajaran fikih itu sendiri. Ini saya ambil problem solving. Ini masih ada hubungannya dengan tadi ya, PBL. Nah, peserta didik diminta untuk memecahkan sebuah masalah berdasarkan informasi dari data yang konkret. Artinya pendidik meminta pada peserta didik untuk memecahkan suatu permasalahan terkait dengan pembelajaran fikih mengenai misalnya hukum-hukum atau aturan maupun suatu hal berdasarkan pada Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian didiskusikan ya dengan temannya. Ini juga menggunakan cooperative learning ya, pembelajaran secara kelompok. Kemudian ada strategi jigsaw ya, tadi yang sempat saya singgung. Biasanya kalau jigsaw ini digunakan untuk kelas tinggi ya, karena memang mereka akan menyampaikan kembali hasil diskusi mereka dan menjelaskan kepada temannya yang lain. Ini juga berbentuk kelompok. Oke, ada pertanyaan untuk pembahasan tentang model strategi dan metode tadi? Bla 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 bla. Kemudian cocokkan dengan salah satu materi. Salah satu materi yang kalian anggap itu cocok digunakan untuk strategi itu. Boleh materi kelas 1 sampai kelas 6, silakan pilih. Kemudian tulis alasannya mengapa strategi tersebut cocok untuk materi itu. Hasilnya silakan posting di Blogspot. Waktunya maksimal UAS. Jadi masih panjang. Kalian masih punya waktu yang panjang untuk bagaimana Blogspot ini bisa diposting di sana. Gitu ya. Nggak apa-apa ya, walaupun kalian sebelumnya belum pernah pelatihan untuk membuat Blogspot, tapi anak sekarang kan jago-jago untuk belajar otodidak ya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Ini yang ini untuk Blogspot pas akhir nanti untuk UAS. Nah, yang tadi video itu